Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat bertemu ya di mata kuliah analisis tanah dan tanaman, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan bagi mahasiswa agroteknologi. Uh, Mata kuliah ini diberikan sebagai dasar ya, bagaimana tanah dan tanaman itu dapat dianalisis untuk mengetahui atau perlu dianalisis untuk mengetahui bagaimana kandungannya dan nanti bagaimana pengaruhnya untuk tanaman. Nah, secara umum tanah itu mempunyai sifat yang sangat kompleks, di mana tanah itu terdiri dari komponen padatan yang berinteraksi dengan cairan dan udara. Ya, komponen pembentuk tanah sendiri itu berupa padatan atau mineral sebanyak 45%, kemudian juga ada bagian yang cair atau air itu sekitar 25%, kemudian bagian udara itu sekitar 25%. Nah, di antara itu masih ada bagian bahan organiknya. Jadi bagian dari tanah secara utuh selain mineral yang padatan itu juga ada bahan organik sebesar 5%. Nah, kondisi ini bagian-bagian atau komponen dari pembentuk tanah itu jarang berada dalam kondisi yang seimbang. Jadi bagian-bagian itu akan selalu berubah mengikuti perubahan yang terjadi di atas permukaan tanah yang dipengaruhi oleh iklim. Kita tahu ya, komponen iklim itu ada suhu, ada udara atau angin, kemudian ada sinar matahari, masih ada kelembaban yang juga kelembaban ini juga dipengaruhi keberadaan suhu dan sinar matahari. Kemudian yang satu lagi adalah keberadaan air atau hujan, ya. Untuk bidang pertanian sendiri, tanah merupakan media tumbuh tanaman. Jadi sebesar apapun saat ini teknologi untuk menggantikan tanah sebagai media tanam itu belum belum berhasil dengan baik atau belum dapat menggantikan posisi tanah itu sebagai media tanam. Secara skala kecil mungkin bisa ya. Kita tahu ada beberapa pertanian dengan teknik yang lain seperti hidroponik maupun aeroponik. Ada juga budidaya yang ditaruh sebenarnya hidroponik tapi ditaruh di bukan menggunakan instalasi tapi ditaruh di media badan air seperti itu di danau kemudian atau di kolam seperti itu. Teknik-teknik itu sudah dilakukan namun sampai saat ini masih tanah yang utama menjadi media tumbuh tanaman. Nah, media tumbuh yang baik bagi pertumbuhan tanaman harus mampu menyediakan kebutuhan tanaman yaitu airnya, udaranya, unsur haranya, dan terbebas dari bahan-bahan beracun yang mempunyai konsentrasi berlebihan. Nah, bukan berarti tanah itu harus selalu steril kayak gitu itu ya, tapi bagaimana kita tahu bagian-bagian itu atau kandungan yang ada di dalamnya itu dapat membantu atau berperan dalam pertumbuhan tanaman. Nah, dengan demikian, kondisi supaya tahu bagaimana sih tanah itu kondisinya sebenarnya saat ini itu dapat diketahui dengan mempelajari sifat fisik tanah yang dapat memberikan media tumbuh yang ideal bagi tanaman. Dapat juga setelah itu juga untuk mengetahui kandungannya, kandungan hara yang ada di dalamnya, berarti kita juga akan melihat ke dalam sifat kimia dari tanahnya. Nah, mempelajari sifat tanah sendiri dapat dilakukan baik secara langsung di lapangan maupun penetapan di laboratorium ya. Jadi kalau secara langsung berarti kita melihat di lapangan, kita mengidentifikasi di lapangan seperti yang pernah disampaikan di praktikum ilmu tanah, misalnya untuk tekstur
tanah kita bisa dengan perabaan, jadi tanah itu kita raba kondisinya seperti apa, kira-kira ini lempungnya seberapa banyak, kemudian debunya seberapa banyak, seperti itu berdasarkan sifat rabaan itu. Dan ini memerlukan skill khusus ya, memerlukan kebiasaan terlebih dahulu untuk melihat kira-kira seperti apa. Kita juga bisa melihat dari warna tanah yang ada. Jadi melihat tingkat kesuburan tanah, kita bisa mengandalkan warna tanah yang ada, di mana seperti waktu kuliah ilmu tanah, semakin gelap warna tanah itu menunjukkan bahwa bahan organik yang terkandung di dalamnya itu juga semakin tinggi. Selain itu, selain dilakukan di lapangan, kita juga bisa melakukan penetapan di laboratorium. Nah, penetapan di laboratorium ini yang biasanya akan lebih detail menggunakan alat-alat yang lebih modern, kemudian juga bahan atau hasil yang diperoleh juga bisa lebih akurat. Nah, perbandingan penetapan sifat fisik tanah di lapangan dan di laboratorium itu masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Tapi sampai saat ini kelebihan dilakukannya di laboratorium itu lebih tinggi ya, karena memang lebih akurat hasilnya. Jadi ini kenapa kita kalau di penelitian di bidang pertanian atau kita mau membuka lahan seperti itu, apalagi dalam skala yang besar, kita seringkali membutuhkan analisis laboratorium terlebih dahulu. Tapi kalau dalam skala kecil, skala personal, biasanya akan melihat kebiasaan yang ada di masyarakat. Ilmu titen atau ilmu mencermati kayak gitu itu ya, itu yang diandalkan untuk melakukan budidaya tanaman. Nah, keuntungan penetapan sifat tanah yang dilakukan di laboratorium itu dapat dikerjakan dengan lebih cepat. Jadi mengambil sampel tanah tidak langsung diidentifikasi pada saat kita datang ke lapangan, kita ambil sampel tanahnya, kita ambil satu persatu, kita taruh di plastik. Biasanya kalau Bu Neni di plastik yang tebal ya, untuk mengurangi penguapan yang terjadi, di plastik yang tebal, kemudian ditutup, diikat rapat. Kemudian jumlah contoh tanah relatif lebih banyak yang bisa dianalisis, itu sudah cepat. Kemudian jumlah contoh tanahnya bisa relatif lebih banyak. Jadi kita bisa mengerjakan bersama-sama secara langsung. Misalnya ada 10 sampel, 20 sampel kayak gitu, itu kita bisa melakukan secara langsung. Tapi kalau kita identifikasi langsung di lapangan, itu untuk satu titik sampel kayak gitu itu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Kemudian kerugiannya, contoh tanah yang diambil di lapangan biasanya bersifat destruktif karena dapat merusak permukaan tanah. Jadi kita mengambil sampel tanah tidak mungkin tidak merusak daerahnya. Jadi akan ada lubang bekas mengambil sampel tanah itu. Sehingga kita juga akan cenderung menyederhanakan kompleksitas yang ada di dalam tanah itu. Jadi kalau mengambil sampel tanah kan kita mengambilnya secara sampling. Daerahnya kira-kira di sini kayak gitu itu. Pertemuan yang akan datang akan Ibu sampaikan bagaimana cara mengambil sampel tanah, dan itu tetap ada kekurangannya karena perbedaan sedikit saja biasanya akan mempengaruhi sifat tanah yang ada. Walaupun ini nanti akan didasarkan dengan ruangan waktu, biaya dan sebagainya untuk melihat bagaimana sifat tanah itu bisa kita ketahui. Sifat fisik tanah yang dapat ditetapkan di laboratorium, misalnya ada berat volume, kalian juga sudah tahu ya berat volume itu apa, ini mengulang di praktikum ilmu tanah. Kemudian ada berat jenis, kalau yang berat volume kalian di praktikum itu menggunakan metode yang dilapisi dengan lilin itu ya, kita
kita pastikan bahwa tanah itu rongganya tertutup rapat, kemudian dia volumenya seberapa. Kemudian ada berat jenis, kita menggunakan alat piknometer itu ya, yang kecil kayak gitu itu, kemudian diaduk semua pakai semua udara yang di dalamnya supaya terlepas, supaya yang ada yang terjerap itu semuanya terlepas, baru kita ukur. Itu yang berat jenis. Kemudian tekstur, semoga masih ingat ya, tekstur tanah kita menggunakan metode gravimetri ya, menggunakan perbandingan antara kandungan debu, lempung, dan pasir. Seperti itu, yang menggunakan gojok macam-macam itu ya. Prosesnya cukup lama, sekitar 1 minggu kita melakukan praktikum menggunakan untuk mengetahui tekstur tanahnya, ya kan? Nah, prosesnya itu seperti itu. Kalau di laboratorium, kalau di lapangan mungkin dengan perabaan bisa lebih cepat, tapi kalau di lapangan itu dilakukan secara kualitatif. Kalau di laboratorium kita bisa mengetahuinya secara kuantitatif. Sudah pasti hasilnya seberapa. Kemudian permeabilitas tanah. Jadi bagaimana sih tanah itu bisa menerima semuanya, permeanya, bagaimana sih tanah itu mampu menerima tekanan yang ada di dalamnya, kemudian stabilitas agregat tanah, apakah tanah itu nanti akan berubah kayak gitu itu ya, dia mampu bertahan ada di situ atau dia akan berubah sih tanah itu, kemudian distribusi ukuran pori tanah. Jadi pori tanahnya itu dominan apa? Dominan makro, mikro, kita tahu bahwa distribusi pori itu bisa kita dekati dengan kadar lengas, ada kadar lengas maksimal, ada kadar lengas kapasitas lapangan gitu ya, ada kadar lengas kering angin kayak gitu itu, dan itu yang dijadikan dasar untuk melihat seberapa besar pori tanah yang ada. Kenapa? Karena ini akan terkait dengan kemampuan tanah nanti untuk meloloskan air, kemudian apakah tanah itu akan tergenang atau tidak, atau kemampuan tanah untuk bisa menahan air itu. Kemudian yang ke-7 itu ada pori drainase. Bagaimana kemampuan tanah meloloskan air di sini ya untuk pori drainasenya itu, sehingga membuat tanah tidak tergenang. Yang berikutnya itu pori air tersedia. Ini kalau di kuliah ilmu tanah kayak gitu itu kalian lihat bagaimana komposisi pori makro, pori meso, dan pori mikro. Di sana ini masing-masing pori tanah mempunyai peran masing-masing ya. Bagaimana pori mikro yang terisi oleh air itu yang biasanya akan digunakan oleh tanaman untuk tumbuh, yang diserap oleh akar-akar tanaman. Sedangkan di air yang ada di pori makro ini nanti yang akan bergerak bebas seperti itu. Kemudian kadar air. Nah, kadar air tadi yang Ibu sampaikan ya, kadar lengasnya itu seberapa besar ini. Kemudian kadar air tanah optimum untuk pengolahan ini juga, jadi ada beberapa tanah yang membutuhkan air sedikit saja, ideal untuk tumbuh sudah bisa tumbuh dengan bagus, tapi ada juga tanah yang membutuhkan yang lebih banyak lagi air untuk mengolah. Kita ingat ya, dengan berbagai jenis tanah ini akan terkait dengan yang ke-11, plastisitas tanah, pengembangan atau pengkerutan tanah ini, jadi sifat kembang kerut tanah yang dipengaruhi oleh lempungnya itu akan berpengaruh terhadap bagaimana tanah itu bisa dimanfaatkan di dunia pertanian. Kita juga sudah belajar, kalian juga sudah tahu tentang jenis-jenis tanah ya, jenis-jenis tanah, kemudian sifatnya ada yang mempunyai lempung tipe 11, kemudian ada mempunyai lempung tipe 21 dan sebagainya. Kemudian ketahanan geser tanah. Jadi ini kemampuan tanah untuk tetap berada di tempatnya. Itu seperti apa kita juga bisa mengukurnya secara fisik ya. Kita masih bercerita tentang pengukuran secara fisik. Kemudian kelemahan penetapan sifat fisik tanah di laboratorium itu antara lain dapat terjadi penyimpangan data akibat pengambilan contoh yang tidak tepat. Jadi cara mengambil sampel tanah yang tidak tepat itu akan mempengaruhi apakah data yang kita punya itu layak atau tidak. Kemudian juga metodenya. Banyak metode yang bisa dilakukan, itu bisa ada yang terusik, ada yang tidak terusik kayak gitu itu. Ya, itu butuh cara
yang benar sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang bagus. Kemudian waktu pengambilan pagi, siang, sore kayak gitu itu juga akan mempengaruhi karena ini dipengaruhi oleh kelembaban dari tanahnya itu sendiri. Kemudian jarak tempuh pengiriman contoh ke laboratorium ini juga akan mempengaruhi karena ada beberapa hara itu yang dia gampang sekali terlepas. Misalnya N misalnya. Kalau kita ngukur N tersedia sesaat setelah ambil di lapangan mestinya akan diukur. Akan dilihat karena N sangat bersifat sangat labil ya sehingga akan mempengaruhi bagaimana perjalanan itu semakin lama itu akan mempengaruhi kondisi tanah. Belum nanti pecahnya agregat seperti itu. Itu yang akan menyebabkan kerusakan contoh tanah. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini untuk pendahuluannya sebelum selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara mengambil sampel tanah yang baik ya, bagaimana nanti yang secara destruktif, kemudian ada yang non destruktif sehingga tanah itu bisa digunakan juga lebih baik. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan nanti dituliskan di forum ya di My Class itu ada forumnya, silahkan dituliskan di situ sehingga kita bisa diskusi. Insya Allah nanti akan Ibu diskusikan apa yang ada di sana atau dari pertanyaan Anda nanti bisa kita buat diskusi di situ. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.